Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim amma ba'du. Ya, hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya bertema berkembangnya nasionalisme dan perubahan pada masyarakat pada masa penjajahan. Sebelum kita mengetahui berkembangnya nasionalisme pada masa penjajahan, yang pertama kita harus mengetahui latar belakang munculnya semangat nasionalisme tersebut. Yang pertama, masa kolonialisme sendiri identik dengan penderitaan rakyat. Penderitaan tersebut terjadi karena praktik eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia bangsa-bangsa barat di Hindia Belanda. Kondisi tersebut mendorong semangat kebangsaan dari penduduk pribumi untuk menentang praktik penjajahan. Faktor yang mendorong munculnya semangat kebangsaan penduduk pribumi yang pertama adalah politik etnis. Politik etnis merupakan perubahan kebijakan dari pemerintahan kolonial Belanda yang terjadi pada awal abad ke-20. Kemunculan politik etnis sendiri berawal dari kritikan dari Konrad Theodor van Deventer. Pada 1899, Van Deventer menulis kritikannya dalam majalah The Gids berjudul En Erfurt atau Debt of Honor, utang budi atau utang kehormatan. Ia mengusulkan agar Belanda melakukan balas budi untuk penduduk Hindia Belanda. Pokok-pokok kebijakan politik etnis sebagai berikut. Yang pertama, ada irigasi. Irigasi itu pembangunan sarana pengairan untuk mengairi sawah-sawah penduduk. Yang kedua, pendidikan, yaitu penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat pribumi agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik. Dan yang ketiga, migrasi. Migrasi yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang jarang penduduknya agar lebih merata. Pada awalnya, pelaksanaan politik etnis bertujuan memperbaiki kondisi masyarakat yang makin terpuruk. Dalam pelaksanaannya, politik etnis lebih menguntungkan pihak Belanda. Beberapa penyelewengan dalam pelaksanaan politik etnis sebagai berikut. Yang pertama, irigasi hanya ditujukan untuk tanah-tanah perkebunan swasta Belanda yang subur. Yang kedua, pendidikan hanya dibuka untuk anak-anak pegawai negeri dan golongan mampu. Dan yang ketiga, migrasi hanya untuk mengirim orang-orang Jawa ke luar Jawa guna dijadikan buruh perkebunan dengan upah yang rendah. Selanjutnya, faktor kedua, kegagalan perlawanan bersenjata. Salah satu ciri perlawanan bersenjata adalah masihnya bersifat kedaerahan. Kondisi ini menyebabkan kegagalan perjuangan masyarakat Indonesia. Kemudian, mulai dari abad ke-20, pola perjuangan bangsa Indonesia mengalami perubahan. Sifat-sifat yang tadinya masih kedaerahan pun mulai dihapuskan. Yang ketiga, perkembangan organisasi etnik dan keagamaan. Kemunculan organisasi etnik dan keagamaan merupakan cikal bakal lahirnya organisasi pergerakan nasional. Mereka membentuk perkumpulan berdasarkan latar belakang etnik. Contohnya seperti perkumpulan kaum Betawi yang dipelopori oleh Muhammad Husni Tamrin. Selain organisasi etnik, terdapat organisasi kedaerahan seperti Trikoro Darmo, Jong Java, Jong Celebes, dan Jong Sumatera Bon. Perkembangan kebangsaan Indonesia juga dipengaruhi oleh organisasi keagamaan, diantaranya ada Jong Islam Meten Bon, Muda Kristen Jawi, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Umat Islam atau Persis, dan Al-Jami'ah atau Al-Wasiyah. Presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadza minni jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.